Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rahmat Saiful Azhar. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus yang mana pada mata kuliah yaitu pemodelan dan simulasi. Nah, di sini sudah terdapat studi kasusnya, yaitu sebuah toko jam tangan memperkirakan permintaan jam tangan perharinya menurut suatu pola berikut. Dan pada tabel ini yaitu di sini ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian permintaan perharinya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan frekuensinya di sini permintaan per hari pada 4, di sini frekuensinya 5, permintaan per hari 5, frekuensinya 10, permintaan per hari 6, frekuensinya 15, permintaan per hari 7 pada nomor urut 4, frekuensinya 30, permintaan per hari 8 nomor urut 5, frekuensinya 25, kemudian yang terakhir yaitu permintaan per hari 9 pada nomor urut 6, frekuensinya itu 15. Jika kita totalkan dari frekuensi ini, jumlahnya yaitu dengan nilai 100 ya. Kemudian dari data masa lalu pemilik toko ingin memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan jumlah jam tangan dalam tokonya. Diketahui bilangan random yang tersedia di sini sudah terdapat bilangan random atau bilangan acak yang tersedia, yaitu di sini ada 10 bilangan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaitu dengan nilai 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, 90. Nah, ini tadi studi kasusnya sudah saya bacakan, kemudian kita akan mencoba menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya itu kita membuat tabel sama seperti studi kasus ini. Hanya saja pada samping ini kita menambahkan lagi, yaitu di sini bilangan random. Bilangan random ini kita dapatkan dari soal studi kasus tadi, yaitu yang di sini 10 bilangan random tadi. Nah, kita mulai dari angka 0 dan dengan nilai akhirnya 90. Nah, sudah itu kita buat di sini dengan jarak dengan nilai jarak 16, yaitu 0 di sini pada nomor urut 1, permintaan per hari 4, frekuensi 5, bilangan randomnya yaitu 0 sampai 15. Di sini sudah saya buat ya dengan jarak 16 angka. 0 sampai 15 ini 16 angka, kemudian 16 sampai 31, 32 sampai 47, 48 sampai 63, 64 sampai 79, 80 sampai 95. Yaitu selanjutnya kita mencoba dengan langkah pertama ya, menentukan distribusi probabilitas. Di sini terdapat tabel variabel permintaan dan probabilitas. Pada variabel permintaan ini kita mendapatkannya yaitu dengan pada soal tadi ya, di sini 4 variabel permintaannya itu di sini ada 4. Kemudian di probabilitasnya itu di sini diambil dari frekuensi. Nah, terus pas di probabilitas dibagi 100 yaitu kita ambil dari jumlah total dari frekuensi tadi 100. Dapatlah hasilnya, probabilitasnya yaitu 5 dibagi 100, 0,05, kemudian 10 dibagi 100, 0,1, 15 dibagi 100 sama dengan 0,15, 30 dibagi 100, 0,3, 25 dibagi 100, 0,25, dan terakhir 15 dibagi 100, 0,15. Setelah kita mencoba dengan langkah pertama tadi, yaitu kita selanjutnya mencoba dengan langkah kedua, yaitu di sini menetapkan distribusi kumulatif. Caranya sama, hanya saja kita menambahkan di sini yaitu kumulatif
probabilitas. Nah, yang sebelumnya kan tidak ada kumulatif probabilitas. Nah, pada langkah kedua ini ada kumulatif probabilitas. Nah, di sini terdapat nilai 0,05. Cara mendapatkan nilai ini yaitu dengan cara di sini ya 0,05 diambil dari nilai di sini, kemudian 0,05 ditambah dengan 0,1 dapatlah hasilnya 0,15, kemudian 0,15 ditambah 0,15 hasilnya nilainya 0,3, kemudian 0,3 ditambah 0,3 hasilnya 0,6, kemudian 0,6 ditambah 0,25 hasilnya 0,85, kemudian terakhir itu 0,85 ditambah 0,15 nilai akhirnya itu 1. Dapatlah hasilnya ini ya, kumulatif probabilitasnya. Kemudian langkah ketiganya kita mencari interval bilangan acak. Nah, sama dengan langkah kedua tadi, kita tambahkan lagi satu bilangan lagi, yaitu interval bilangan acak. Nah, interval bilangan acak tadi ini dapatnya yaitu dari sebentar ya, interval bilangan acak. Nah, dari sini, dari bilangan random tadi ya, bilangan acak tadi nih. Kemudian langkah keempatnya itu pembangkit bilangan acak. Nah, di sini sudah saya masukin aja kan, tadi kan ada tadi kan pada bilangan randomnya itu ada 10. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan bilangan randomnya itu yang pertama 57 12 70 38 91 28 95 73 13 90. Nah, selanjutnya itu tabel penarikan acak menggunakan Excel. Tadi sudah saya cari dengan Excel ya, dengan rumus yaitu run between. Nah, dapatlah di sini kan ada 10 nih. Kan karena kita mencari 10 hari tadi, jadi 10 kali 10 itu di sini ada bilangan nilainya yaitu 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian langkah kelimanya itu menjalankan simulasi. Di sini terdapat tabel simulasi permintaannya, yaitu di sini ada hari. Karena tadi diminta pada studi kasusnya itu 10 hari, di sini ada 10, 1 sampai 10. Kemudian bilangan acaknya tadi 57, 12 sampai 90. Kemudian hasil simulasinya ini kita dapatkan seperti ini. Ini kan bilangan acaknya 57 nih. Kita coba di sini. Nah, 57 ini berada di bagian nomor urut 4 karena masih termasuk pada bilangan random 48 sampai 63. Maka hasilnya di sini yaitu hasil simulasinya itu di sini 4. Sama aja seterusnya, kita contoh lagi ya. Di sini ada bilangan acaknya 12. Bilangan acak 12 masuk pada nomor urut 1. Nah, di sini bilangan randomnya 0 sampai 15. Kita isi dengan hasil simulasinya 1. Demikian seterusnya. Dan jika kita totalkan jumlahnya yaitu hasil simulasi ini yaitu 39. Maka rata-rata permintaan perharinya itu 39 dibagi per 10 hari yaitu dapatnya 3,9 jam tangan. Nah, itulah hasil dari studi kasus saya untuk menyelesaikan mata kuliah pemodelan dan simulasi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.